Kembali di Net 17, uji materi Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden yang diajukan Yusril ditolak. Calon Presiden Partai Bulan Bintang mendesak Mahkamah Konstitusi mencabut aturan ambang batas pencalonan presiden. Baris ketiga, alinea kedua. 21 Januari silam, sidang perdana uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden digelar Mahkamah Konstitusi. Sang pemohon adalah Yusril Iza Mahendra, mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus calon presiden dari Partai Bulan Bintang. Yusril menilai ada kejanggalan dalam beberapa pasal tentang pemilu presiden. Salah satunya pasal 9 yang mengatur ambang batas syarat pencalonan presiden. Tidak akan ada kerusuhan dan kekacauan kalau sekiranya putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan saya. Sebab yang terjadi adalah pemilihan umum untuk DPR, DPD, dan DPRD hanya akan diundur sampai dengan bulan Juli tahun 2014 dan pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD tetap tanggal 1 Oktober. Uji materi juga digelar untuk pasal 112 tentang pelaksanaan pemilu serta pasal 14 tentang ketentuan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Yusril berpendapat Indonesia yang menganut sistem presidensial seharusnya menggelar pemilihan umum presiden sebelum dilaksanakannya pemilu legislatif. Permohonan pelaksanaan pemilu serentak diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Januari silam. Selain lebih efektif dan efisien, pelaksanaan pemilu serentak juga akan menambah jumlah calon presiden sehingga rakyat punya lebih banyak pilihan. Ya paling nanti calon presiden tidak 3 atau 4 tapi bisa 5 dan 6. Tapi kan tidak jadi persoalan apa-apa. Karena kemudian semua partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan penggabungan pemilu serentak untuk legislatif dan presiden. Namun pelaksanaannya masih ditunda hingga pemilu 2019. Karena Majelis Hakim menilai persiapan pemilu 2014 sudah final. Yusril Iza Mahendra sempat mengkritik penundaan pelaksanaan pemilu serentak oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK itu menyatakan bahwa beberapa pasal dari Undang-Undang Pemilihan Presiden itu bertentangan dengan UUD 45 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tapi baru berlaku tahun 2019. Dan ini satu blunder sebenarnya karena apa? Karena itu bisa mendelegitimasi presiden dan DPR terpilih nanti karena mereka dipilih berdasarkan undang-undang yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi. Senada dengan Yusril, Ketua Umum PKPI Sutioso juga mempertanyakan putusan MK. Iya, kita bertanya-tanya juga kan, pastinya bukan pertimbangan hukum kan. Ya, itu pastilah pertimbangan politik. Dan tidak sepatutnya kalau keputusan MK pertimbangannya politik. Gugatan Yusril didukung pengamat hukum tata negara yang menilai aturan presidensial threshold melanggar konstitusi. Syarat yang ditetapkan dalam Pilpres itu khususnya mengenai presidensial threshold itu salah secara konstitusi. Mengapa salah? Oleh karena konstitusi kita tidak mewajibkan menggunakan presidensial threshold. Uji materi dianggap terlalu cepat diputuskan. Sejak disidangkan 21 Januari 2014, perkara diputus tanpa melalui sidang pleno untuk mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, dan ahli. Jika MK mengabulkan gugatan Yusril, maka calon presiden dari partai kecil bisa melaju masuk bursa capres, meski tak memiliki kursi banyak di Dewan Rakyat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.